Assalamualaikum, kembali lagi di Kaza Salam Official. Video ini agak berbeda karena saya akan menginformasikan tentang smart door lock. Biasanya kan smartwatch ya. Sebelum saya ke masing-masing barangnya ini, saya ingin memberikan atau menginformasikan dulu tentang pengantar gitu ya dari smart door lock. Jadi poin-poin yang akan saya informasikan ini ada dua. Yang pertama pengertian dari smart door lock. Kemudian poin kedua, kapan kita perlu smart door lock gitu. Nah, tambahannya syarat-syarat yang harus diketahui atau kita cek dulu sebelum membeli smart door lock. Oke. Yang pertama pengertian smart door lock. Ini saya bandingkan dengan kunci pintu yang konvensional ya. Jadi pertama ciri-ciri smart door lock itu adalah punya lebih dari satu cara lock unlock. Jadi biasanya ya minimal ada tambahan satu cara, yaitu menggunakan kartu seperti yang di hotel-hotel. Tapi sekarang sudah banyak beredar di pasaran yang juga bisa pakai fingerprint gitu ya, pakai password, face recognition, dan aplikasi. Cara-cara tadi itu sebelum bisa digunakan kita harus setting dulu. Dan yang kedua, ciri-ciri smart door lock adalah mekanisme lock unlocknya itu dilakukan secara otomatis. Jadi kalau yang konvensional kan kita perlu memutar anak kunci ya, kita putar gitu baru dia lock unlock. Nah, otomatisnya itu ada dua, yaitu yang full otomatis. Jadi saat menutup pintu, pintunya itu akan mengunci secara otomatis. Kalau kita mau buka pintunya, kita tinggal dorong aja gitu. Kemudian yang semi otomatis. Nah, yang semi otomatis ini untuk menguncinya itu kita perlu handle-nya ya. Handle-nya itu kita putar ke atas biasanya. Gitu. Dan untuk membukanya kita perlu memutar handle-nya itu ke bawah, baru pintunya kebuka. Sudah, cuma dua itu aja ciri-cirinya. Instalasi atau pemasangannya tidak termasuk. Menurut saya untuk instalasi atau pemasangan itu tidak termasuk dalam ciri-ciri smart door lock, karena instalasi atau pemasangan smart door lock itu sama persis dengan kunci konvensional biasa. Jadi pintunya perlu dilubangi dulu, kemudian kita pasang mortise atau body locknya, kemudian baru kita pasang panelnya. Sedangkan untuk setting tidak termasuk dalam proses pemasangan atau instalasi, karena setting itu bisa dilakukan kapan saja, sebelum pemasangan ataupun sesudah pemasangan, bahkan jauh hari setelah pemasangan pun setting bisa dilakukan gitu. Jadi setting itu tidak termasuk dalam proses instalasi atau pemasangan. Kemudian setelah kita tahu ciri-ciri smart door lock, kapan kita membutuhkan atau kita perlu membeli smart door lock? Menurut saya urgensi kita harus menggunakan smart door lock atau perlu membeli smart door lock itu cuma satu, yaitu ketika ada permasalahan dengan anak kunci. Permasalahan yang paling sering terjadi adalah anak kuncinya itu kita taruh di depan rumah gitu, di tempat rahasia.
Nah, itu menurut saya riskan. Yang kedua, walaupun agak jarang terjadi, itu anak kuncinya kebawa oleh salah satu anggota keluarga, sedangkan ada anggota keluarga lain yang ingin masuk. Jadi kan dia harus menunggu lama yang bawa kunci itu pulang. Kemudian yang ketiga, yang agak jarang terjadi ya, yaitu ada orang di rumah, tapi mungkin dia lagi di dalam kamar gitu, lagi tidur. Sehingga ketika kita mau masuk rumah itu, kita sudah ketok pintunya, sudah digedor-gedor, itu sudah ditelepon juga, nggak bangun-bangun. Nah, itu kan menyebalkan, walaupun jarang terjadi gitu ya. Jadi kalau ada permasalahan anak kunci seperti itu, saya rasa kita sudah perlu memikirkan membeli smart door lock ini. Alasan lain selain dari masalah anak kunci tadi, seperti eh, stylish gitu ya, style, atau supaya rumah kita terlihat bagus, keren. Ya menurut saya sih itu sah-sah aja ya. Silakan aja, karena memang smart door lock ini penampilannya cukup membuat rumah kita jadi terlihat lebih bagus dan terlihat modern. Setelah kita yakin dan perlu merasa membeli smart door lock, hal-hal apa saja yang harus kita ketahui sebelum membeli smart door lock? Yang pertama adalah kedalaman pintu. Jadi ini kunci pintu saya. Nah, ini mortise atau lock bodinya. Nah, kedalaman pintu itu diukur dari bibir pintu sampai dengan listnya ini ya. Kalau pintu kita ada motif, maka sampai di ujung motifnya ini. Tapi kalau pintu kita semuanya itu polos gitu ya, berarti kedalaman pintu tidak ada masalah. Tapi kalau ada motif seperti ini, ya kita harus ukur berapa kedalaman dari pintu kita. Ya, seperti ini. Kita harus ukur itu seperti inilah ya. Gitu berapa sentimeter. Kemudian yang kedua adalah ketebalan pintu. Ketebalan pintu kita ukur di sebelah sini. Ini kita harus ukur. Nah, ini ketebalannya, ketebalan pintu kita gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah jenis bukaan. Ini jenis bukaannya swing ya. Ini namanya swing. Sedangkan yang kedua adalah jenis bukaan sliding. Udah, hanya 3 itu saja yang perlu kita ketahui. Yang saya ulangi, yang pertama adalah kedalaman pintu. Yang ini. Kemudian yang kedua adalah ketebalan pintu. Yang ini. Yang ketiga adalah jenis bukaan pintunya. Itu swing atau sliding yang digeser. Jenis pintunya enggak termasuk. Jenis pintu, mau pintunya kayu atau aluminium atau besi atau stainless steel, itu pasti punya ketiga syarat tadi, sehingga jenis pintu itu tidak ada hubungannya gitu dengan smart door lock. Karena ketiga jenis pintu itu pasti punya ketebalan, punya kedalaman, dan punya jenis bukaan pintunya. Jadi itu yang harus ditanyakan ke pembelinya sebelum kita membeli smart door lock.
Karena kalau salah, misalnya jenis pintunya aluminium, jenis pintu aluminium tidak selalu jenis bukaannya sliding, tapi ada juga pintu aluminium yang bukaannya swing. Kalau salah beli, nanti jadi tidak bisa dipasang gitu, atau tidak berfungsi. Kemudian jenis pintu kayu, apakah selalu swing? Tidak juga. Ada juga pintu sliding yang kayu gitu ya. Jadi perlu ketiga itu aja saya rasa yang harus ditanyakan ke penjualnya supaya tidak salah membeli. Oke, sekian informasi pendahuluannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.